Justin Hubner. Justin Quincy Hubner lahir pada 14 September 2003 di Den Bosch, Belanda. Ia mengawali karir sepak bolanya di Akademi Brabant United sebelum bergabung dengan Akademi Willem II dan kemudian melanjutkan perkembangannya di Akademi Wolverhampton Wanderers FC. Justin resmi menjadi warga negara Indonesia pada 6 Desember 2023. Tak butuh waktu lama, ia langsung mendapat panggilan Timnas Indonesia dan menjalani debut seniornya pada 2 Januari 2024 saat menghadapi Libya dalam laga uji coba jelang Piala Asia. Sejak saat itu, bek berdarah Indonesia-Belanda ini langsung dikenal karena gaya bermainnya yang keras, berani berduel, dan tidak takut beradu mental dengan lawan di lapangan. Sebagai seorang bek tengah, Justin Hubner dikenal memiliki gaya bermain yang sangat agresif. Ia tidak ragu berduel keras, melakukan tackle, maupun memberikan tekanan kepada lawan. Mental bertarungnya yang tinggi sering membuatnya terlibat adu argumen di lapangan, bahkan dengan pemain yang lebih senior. Karena karakternya yang keras dan penuh semangat, banyak fans menjulukinya sebagai salah satu preman modern Timnas Indonesia. Namun di balik permainan kerasnya, Justin tetap menjadi pemain yang penting berkat keberanian, determinasi, dan jiwa kompetitifnya yang tinggi. Pepe, Kepler Laveran de Lima Ferreira atau yang lebih dikenal dengan nama Pepe. Ia lahir pada 26 Februari 1983 di Maceió, Brasil. Pepe memulai karir profesionalnya bersama Maritimo pada tahun 2001. Berkat penampilannya yang impresif, ia kemudian bergabung dengan FC Porto sebelum akhirnya menjadi salah satu bek terbaik dunia bersama Real Madrid. Pada tahun 2007, Pepe resmi memperoleh kewarganegaraan Portugal dan melakukan debut bersama Portugal National Football Team di tahun yang sama. Sebagai bek tengah, Pepe dikenal dengan gaya bermain yang sangat sopan dan ramah ke semua lawannya. Lihat saja kepala Griezmann ini, andai itu terkena, mungkin Griezmann sudah auto pensiun dari sepak bola. Seorang Frank Ribery pun pernah ketakutan saat berhadapan dengannya. Lionel Messi pun pernah diinjak tangannya oleh Pepe. Mungkin bro berpikir ada kecoa di lapangan kali ya. Bahkan saat prime Neymar pun dibuat merinding ketakutan seperti anak kecil yang ketahuan nyolong mangga tetangganya. Yang lebih parah lagi, ia pernah memberikan sikap ramahnya itu pada pemain Getafe, seperti menghakimi maling motor di Indonesia. Tidak hanya lawan, bahkan Sergio Ramos pun pernah mendapat sikap ramahnya seorang Pepe. Roy Keane. Ia lahir pada 10 Agustus 1971 di Cork, Irlandia. Roy Keane memulai karir profesionalnya bersama Chope Ramblers FC pada tahun 1989. Penampilannya yang impresif membuatnya direkrut oleh Nottingham Forest. Sebelum akhirnya menjadi legenda di Manchester United FC. Ia menjalani debut bersama Republic of Ireland National Football Team pada tahun 1991 dalam pertandingan melawan Chile. Sebagai gelandang bertahan, Roy Keane dikenal karena gaya bermainnya yang keras, penuh determinasi, dan tidak kenal takut. Ia sering terlibat duel fisik sengit dan tidak ragu menegur rekan maupun lawan yang dianggap bermain buruk. Salah satu insiden paling terkenal adalah tackle kerasnya terhadap Alf Inge Haaland pada tahun 2001 yang membuat reputasinya sebagai salah satu pemain paling galak dalam sejarah sepak bola semakin melekat. Meski demikian, jiwa kepemimpinan, mental juara, dan semangat juangnya menjadikan Roy Keane salah satu kapten terbaik yang pernah dimiliki Manchester United. Sergio Ramos. Ia lahir pada 30 Maret 1986 di Chamas, Spanyol. Sergio Ramos memulai karir profesionalnya bersama Sevilla pada tahun 2004. Penampilannya yang luar biasa membuatnya direkrut oleh Real Madrid, tempat ia menjelma menjadi salah satu bek terbaik dan tersukses dalam sejarah sepak bola. Ramos menjalani debut bersama Spain National Football Team pada tahun 2005 saat menghadapi Cina dalam laga persahabatan internasional. Sebagai bek tengah, ia berduet dengan rekan imutnya, yaitu Pepe. Mereka berdua mengantarkan Real Madrid meraih gelar Liga Champions berkat permainan kalem keduanya. Sergio Ramos dikenal dengan gaya bermain yang sangat agresif, berani, dan penuh semangat. Ia tidak pernah takut berduel dengan siapapun, baik di udara maupun di darat. Ramos juga terkenal sering terlibat perselisihan dengan lawan, dan menjadi salah satu pemain dengan kartu merah terbanyak dalam sejarah sepak bola modern. Meski begitu, mental juara, jiwa kepemimpinan, dan kemampuannya mencetak gol di momen-momen penting membuatnya dikenang sebagai salah satu bek terhebat sepanjang masa. Gennaro Gattuso. Ia lahir pada 9 Januari 1978 di Corigliano, Calabro, Italia. Gattuso memulai karier profesionalnya bersama Perugia Calcio pada tahun 1995. Setelah sempat bermain untuk Rangers FC dan Salernitana, namanya melejit bersama AC Milan,
tempat ia menjadi salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya. Gattuso menjalani debut bersama Italia National Football Team pada tahun 2000 saat menghadapi Swedia dalam laga persahabatan. Sebagai gelandang bertahan, Gattuso dikenal dengan gaya bermain yang sangat keras, penuh tenaga, dan pantang menyerah. Ia selalu mengejar bola tanpa kenal lelah, tidak takut berduel fisik, dan sering membuat lawan frustrasi dengan tekanan yang terus-menerus. Karakternya yang meledak-ledak juga beberapa kali membuatnya terlibat adu mulut maupun keributan di lapangan. Meski begitu, semangat juang, loyalitas, dan kerja kerasnya menjadikan Gattuso salah satu gelandang bertahan paling ikonik dalam sejarah sepak bola. Nigel de Jong. Ia lahir pada 30 November 1984 di Amsterdam, Belanda. De Jong memulai karir profesionalnya bersama AFC Ajax pada tahun 2002. Setelah itu, ia bermain untuk beberapa klub besar Eropa, seperti Hamburger SV, Manchester City, dan AC Milan. Ia menjalani debut bersama Netherlands National Football Team pada 31 Maret 2004 dalam pertandingan melawan Prancis. Sebagai gelandang bertahan, Nigel de Jong dikenal karena gaya bermainnya yang sangat keras dan tanpa kompromi. Ia selalu menjadi pemain yang siap memenangkan duel fisik dan tidak segan melakukan tackle demi menghentikan serangan lawan. Insiden paling terkenal terjadi pada final Piala Dunia 2010 ketika tendangan tingginya mengenai dada Xabi Alonso. Momen itu membuat namanya semakin dikenal sebagai salah satu gelandang paling sangar di era modern. Meski begitu, kemampuan bertahan, disiplin taktik, dan semangat juangnya membuat De Jong menjadi pemain penting bagi klub maupun tim nasional Belanda.